Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, maksudnya Sobat Dinarja Channel. Jadi ini tuh konten pertama aku. Di sini aku mau sedikit berbagi ilmu mengenai cara edit foto menggunakan Lightroom. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah tahu aplikasi apa sih Lightroom itu, tapi mungkin ada yang kayak masih bingung cara edit foto menggunakan Lightroom itu. Nah, di sini aku nggak cuma mau kasih tahu atau langsung ke preset-presetnya gitu. Aku mau kasih tahu poin-poin penting yang harus kalian ketahui di Lightroom ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, langsung aja. Oke sobat, sekarang kita langsung aja install aplikasi Lightroom di Play Store. Nah, di sini aku udah install ya. Buat yang belum install, silahkan diinstal. Kalau udah nanti tinggal klik open. Nah, di sini aku udah siapkan album baru yang dimana isinya ada 3 foto aku. Buat yang ingin menambahkan foto baru bisa ditambahkan dari galeri kalian dengan klik gambar di pojok kanan bawah itu. Nah, di sini aku pakai foto yang lagi hits tuh, yang angle-nya dari bawah terus memperlihatkan birunya langit. Yang pertama aku mau kasih lihat ke kalian. Di menu pertama ini itu profil. Profil ini tuh kayak efek-efek yang udah jadi. Jadi kalian tinggal mau menambahkan atau mau mengurangin kayak gitu. Buat yang gak suka ribet. Oke, untuk selanjutnya kita ke light. Nah, di light ini ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, black. Nah, apa sih kegunaan dari exposure ini? Kalau untuk kegunaan exposure ini itu untuk menambah atau mengurangi cahaya yang ada. Nih, misalkan bisa dilihat kan. Buat foto kalian yang terlalu terang, kalian bisa menggelapkan dengan mengurangin exposure-nya. Atau foto kalian itu terlalu gelap, bisa ditambahkan cahayanya di exposure. Nah, di sini aku mau pakai 70 aja. Nah, untuk selanjutnya kita pakai kontras. Kita tambahkan kontras sekitar min 25. Nah, kegunaan dari kontras ini itu untuk memudarkan atau menajamkan. Jadi semakin ke kiri itu semakin pudar, dan apabila semakin ke kanan atau semakin besar angkanya akan semakin tajam. Oke, aku pakai 25 ya. Oke, selanjutnya ke highlight. Gunanya dari highlight itu untuk ngatur pencahayaan. Nah, jadi semakin ke kanan dia akan semakin terang, ke kiri akan semakin gelap. Nah, ini juga ngaruh ke kulit kalian, jadi harus hati-hati juga. Aku di sini highlight pakai min 5 aja. Nah, untuk selanjutnya ada shadow. Nah, gunanya shadow ini itu hampir sama kayak kontras, namun berlawanan. Kalau shadow ini semakin ke kiri dia semakin tajam, kalau semakin ke kanan dia semakin pudar warnanya, bisa dilihat. Nah, di sini aku shadow pakai min 80. Oke, selanjutnya white. Di sini white itu sama kayak highlight, yaitu ngatur pencahayaan. Bisa dilihat perbedaannya, semakin ke kiri dia semakin gelap, semakin ke kanan dia bakal terang banget gitu, lebih tajam terangnya. Untuk white aku cuma pakai min 45. Selanjutnya black. Black ini sama kayak kontras, jadi semakin ke kiri dia semakin gelap. Untuk warna bagian yang sudah gelap dia akan semakin gelap, atau dia akan lebih memudar jika semakin ke kanan. Blacknya kita pakai 55. Oke.
Untuk selanjutnya, aku mau ngenalin juga untuk kurvanya. Nah, di sini kurvanya itu kayak lebih manual gitu. Tuh. Tuh. Tapi aku jarang pakai ini karena aku nggak terlalu telaten. Kalau kalian mau pakai ini juga bisa. Kalian tinggal tambahin aja titik-titiknya. Tuh, sesuai selera kalian. Untuk menghapus titiknya, tinggal klik 2 kali. Gitu deh. Kalau udah, nanti bisa klik down. Tadi aku nggak pakai ya, karena aku udah hapus. Oke, lanjut ke color. Di color ini ada temperatur, tint, vibrance, sama saturation. Nah, di tint ini bisa dilihat semakin ke kanan dia kan semakin kuning, semakin ke kiri dia akan semakin biru. Di tint kita pakai 15. Untuk tint, semakin ke kanan itu akan semakin merah, semakin ke kiri dia akan semakin hijau. Nah, tint aku pakai 5 cukup. Nah, selanjutnya ada vibrance. Ini untuk memberikan warna pada cahaya. Jadi semakin ke kiri cahayanya tuh semakin pudar, semakin ke kanan dia akan semakin tajam atau warnanya akan semakin menguning di kulit kalian. Nah, untuk vibrance-nya aku pakai min 10. Nah, selanjutnya ada saturation. Saturation ini kayak perpaduan vibrance sama kontras. Jadi semakin ke kanan dia bakalan lebih tajam. Nah, semakin ke kiri dia bakal memudar. Di sini saturation aku cuma pakai 3 aja. Tahu nggak perlu pakai juga nggak apa-apa, 3 sampai 5 bisa. Karena aku nggak mau yang terlalu pucat. Oke, lanjut di mix. Oke, sorry. Di mix ini ada warna merah, ada hue. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin orange. Semakin ke kiri dia akan semakin merah atau pink. Tapi lebih cenderung pink ya. Nah, aku di sini pakai min 12. Gak perlu khawatir kalau terlalu pink. Kita bisa pakai saturation. Aku mau pakai sekitar 29. Lalu luminance. Apa sih gunanya luminance? Jadi luminance ini tuh lebih menajamkan warna yang udah kita pilih di hue. Nah, kalau di hue kan semakin ke kiri dia semakin pink. Kalau kalian pingin lebih warnanya lebih tajam atau lebih merah, bisa pakai di luminance. Nah, bisa dilihat kan kalau semakin ke kiri pinknya akan berubah menjadi merah gelap. Aku cukup pakai sekitaran 20 aja deh. Oke, 29 ya. Lanjut ke orange. Nah, di orange ini kalian harus hati-hati nih. Karena apa? Karena di orange ini itu berkaitan sama muka kalian atau warna kulit kalian. Jadi, kalau semakin ke kiri dia bakal semakin merah, semakin ke kanan dia akan semakin kuning. Di sini aku hue-nya nggak aku gunain, aku pakai 0 aja. Untuk saturation 9 atau 10 gitu. Untuk luminance aku gunain 29 atau 30. Oh iya, aku mau kasih tahu.
buat kalian yang di foto pengen kelihatan mukanya lebih terang atau lebih putih, ya ini kuncinya ada di Luminage pada warna orange. Jadi semakin ke kanan akan bikin muka kalian semakin putih, terang. Dan semakin ke kiri akan semakin gelap. Nah, kalau di saturation ini, itu kalau semakin kiri dia akan lebih pucat. Semakin ke kanan akan lebih terlihat kuning atau natural. Kita atur senatural mungkin. Jadi berkisar 9 sampai 10 ya. Untuk Luminance 29. Oke, lanjut ke yellow. Nah, di yellow ini itu akan merubah warna kuning yang ada di foto kalian. Nah, di warna ini aku nggak terlalu ngaruh, cuman di hue-nya ini kalau aku semakin ke kanan, muka aku semakin hijau. Jadi aku hue-nya mau kasih min 100. Untuk saturation-nya aku mentokin sampai 100, luminance juga 100. Lalu lanjut ke green. Green ini mempengaruhi ke background tanaman yang ada di foto kalian atau dedaunan yang ada. Nah, semakin ke kanan hijaunya akan semakin terang. Semakin ke kiri hijaunya akan semakin memudar atau warnanya yang sering digunakan oleh selebgram gitu. Jadi untuk hijau aku pakai min 100. Saturationnya aku nolin, sama luminance juga min 100. Nah, untuk warna aqua aku nggak pernah pakai warna aqua karena aku kayak nggak terlalu suka aja, jadi aku langsung ke warna blue. Nah, di warna biru ini itu mewarnain langit. Jadi untuk hue semakin ke kanan dia akan semakin ungu. Jadi semakin ke kiri itu semakin biru muda atau warnanya seperti Tosca gitu deh. Nah, untuk biru yang hue aku pakai 2 aja. Lalu untuk saturationnya min 42. Aku mau kasih tahu ke kalian, jadi untuk saturation yang ada di blue ini tuh semakin ke kiri dia akan semakin pudar. Jadi kalau kalian ingin yang black and white namun masih memperlihatkan warna baju kalian di sini, jadi warna langitnya kalian pudarin dengan saturationnya min 100. Untuk efek merahnya lebih diperlihatkan, merah sama orange-nya tadi lebih diperlihatkan aja. Nah, untuk lebih mempergelap, kalian tekan luminance, semakin ke kiri kan semakin gelap. Nah, semakin ke kanan itu semakin terang. Di sini kalau untuk konsepan aku, saturationnya aku pakai min 42. 42 atau 45, berkisaran 40-an gitu. Untuk luminance pakai min 80. Nah, oke, untuk warna ungu sama pink aku juga jarang gunain ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada effect. Di effect ini ada tekstur, clarity, dehaze, sama vignette. Nah, untuk teksturnya
Teksturnya itu gunanya buat mempertajam foto kalian. Jadi buat foto kalian yang fotonya agak blur gitu, bisa pakai tekstur dengan angka yang besar. Kalau foto kalian udah terlalu tajam, bisa dikurangin sesuai kebutuhan kalian aja. Di sini aku pakai min 20. Lalu untuk clarity, kalau kalian gunain clarity, pengaturan yang ada di light itu akan hilang atau tidak terlalu terlihat, karena clarity ini kayak memperhalus. Nah, clarity aku pakai 2. Untuk di haze itu gunanya untuk memperjelas foto aja. Jadi semakin ke kanan itu foto semakin tajam. Kalau semakin ke kiri dia semakin pudar. Jadi aku nggak pakai ini. Lalu untuk vignette aku juga nggak gunain. Vignette kalian tahu kan, pasti udah sering banget dengar. Untuk vignette ini kayak memberikan efek pada sisi-sisi yang ada pada foto atau bingkai gitu deh. Lalu aku pakai grain amount sekitaran 11. Nah, di grain amount ini memberikan efek bintik-bintik pada foto kalian. Buat foto kalian yang pecah, biasanya kan akan terlihat seperti garis-garis kotak-kotak gitu. Kotak yang samar-samar kayak gitu deh. Tips dari aku, kalian bisa gunain grain amount buat foto kalian yang terlihat pecah dengan size 31. Bebas sih, sesuai selera kalian mau pakai berapa. Ini aku atur sesuka aku aja. Jadi untuk roughness-nya 90. Oke, untuk selanjutnya kita ke detail. Nah, di sini itu ada sharpening. Aku jarang pakai sharpening ini karena dia lebih nggak terlalu berfungsi gitu. Kita abaikan aja karena nggak terlalu berguna. Nah, tapi aku masih tetap pakai noise. Nah, noise-nya aku naikin jadi 77. Oh ya, aku mau kasih tahu. Jadi noise itu kayak lebih menghaluskan foto kalian. Jadi yang sekiranya foto yang terlihat kayak pudar, di sini lebih menajamkan lagi. Nah, untuk detailnya aku pakai 88. 88 atau sampai 90 itu juga udah bagus kok. Lalu untuk kontrasnya aku pakai 60 aja. Nah, udah deh. Untuk detail dan smoothness-nya aku tetap 50-50 aja. Udah, jadi deh. Nah, untuk selanjutnya aku mau kasih tahu gimana caranya biar foto kalian yang lain bisa memiliki efek yang sama tanpa kalian harus edit secara manual. Caranya itu dengan copy setting, lalu checklist, kita geser ke foto yang mau kita samakan, lalu paste setting. Lakukan yang sama dengan foto yang lain. Kalau menurut kalian salah satu fotonya ada yang muka kalian terlalu gelap, kalian bisa edit lagi di color, langsung ke mix.
di orange, di luminance. Luminance-nya kalian atur aja, kan kelihatan perbedaannya. Kalau yang tadi luminance-nya berkisar 29, kita naikin aja berkisar 30-an atau 40. Aku pakai 37, klik down, udah deh. Jadi, nah itu beberapa tutorial edit foto dari aku. Kalau udah, kalian bisa save dengan klik tombol share di atas, lalu save to device. Udah deh. Nah, gimana sobat? Gampang kan edit foto menggunakan Lightroom? Mungkin segitu aja video dari aku. Kurang dan lebih aku mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau perlu share juga ya ke teman-temannya. Bye-bye.